A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan kajian kitab Fathul Ijar. Nah, kitab ini sangat penting bagi pemuda-pemudi yang hendak menikah untuk dijadikan sebagai pedoman. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam wa ruhasira anan nikaha ing satuhunna nikah. Anan nikaha ing satune nikah sunnatun marghubatun. Iku sunnah kang den demeni. Wa tariqatun mahbubatun. Lan tedalan kang den senengi. Wa tariqatun mahbubatun lan tedalan kang den senengi. Nah, jadi perlu diketahui bahwa nikah itu sunnatun marghubah, sunnahnya Nabi. Artinya nikah adalah sunnahnya Nabi, bahwa pernikahan itu termasuk sebagian daripada kehidupannya para nabi. Dan juga nikah itu thariqatun mahbubah, termasuk jalan yang digemari, jalan ibadah yang disenangi oleh umat manusia. Jadi tidak laki-lakinya, tidak perempuannya, semuanya senang dengan ibadah nikah. Semuanya gemar dengan ibadah nikah. Bahkan saking senangnya yang sudah nikah juga mau nikah lagi. Beda halnya dengan ibadah selain daripada nikah. Misal seperti tahajud. Nah, ini tahajud ini ada yang senang, ada yang tidak. Karena ya alasannya berat, ngantuk, lelah, capek, dan lain sebagainya. Tapi kalau ibadah nikah ini mayoritas semuanya senang, semuanya mau melaksanakan ibadah nikah. Bayangkan kalau misal aturan pemerintah itu tidak memperbolehkan menikah, nah maka apa yang akan terjadi? Pasti akan terjadi keributan, akan terjadi demonstrasi dan lain sebagainya lah. Nah, itu misal kalau terjadi. Tapi alhamdulillah tidak ada larangan. Bahkan pemerintah ikut mengatur akan masalah pernikahan. Li'anna bihi baqa'at tanasuli wa dawabat tawasuli. Li'anna bihi karena satuhune biku tetap kalawan sabab nikah baqa'at tanasuli opo tetape katurunan. Wa dawamat tawasuli lan langgengnya ikatan persaudaraan. Kenapa perlu diketahui bahwa nikah itu adalah sunnah Nabi, jalan ibadah atau taqarrub ilallah yang digemari, yang disenangi? Ya karena dengan sabab nikah maka akan selalu terus menerus
adanya keturunan umat manusia sampai ila yaumil kiamah, dan juga akan terus menerus adanya ikatan persaudaraan yang tadinya bukan saudara dengan sabab menikah menjadi saudara. Faqad harradahu syari'ul hakimu. Faqad harrada, maka teman-teman ngageger utawa marintahaken hu ing nikah asyari'ul hakimu sapa Gusti Allah. Asyari'u kang kesipatan syari', al hakimu kang kesipatan hakim. Mengenai nikah itu memang sangat dianjurkan oleh agama. Allah dan Rasulnya menganjurkan kepada kita semua untuk menikah. Di antara anjuran Allah, perintah Allah tentang menikah, nah itu termaktub di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah katakan, faqala azza min qailin. Faqala maka dawu sapa Allah azza maha mulia Allah min qailin saking wong kang ngomong. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fankihu maka yoh pada nikah sira kabeh. Ma ing barang kang taba bagus ya barang lakum kadue sira kabeh. Minan nisa'i nyatane barang saking pira-pira wong wadon liya. Masna loro wa thulatha telu wa ruba' lan papat. Nah, ini salah satu ayat yang Allah katakan khusus menjelaskan tentang anjuran untuk menikah. Jadi jangan ragu-ragu, menikah memang itu anjuran Allah, memang itu perintah Allah. Buktinya Allah katakan fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Menikahlah kalian semua dengan wanita-wanita yang dianggap baik oleh kalian semua. 2, 3, atau 4 silahkan. Nah, ini ayat menjelaskan tentang anjuran menikah. Wa qala lan dawu sapa Gusti Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa min ayati lan iku setengah saking piro-piro tanda kuasane Allah. Aniku setune kelakuan. Khalaqa iku nyiptakan Allah. Lakum kadue sira kabeh min anfusikum saking piro-piro awak sira kabeh. Azwaja ing pasangan. Litaskunu terpenyenta anteng sira kabeh ilaiha maring azwaj. Wa ja'ala ngadadekaken Allah bainakum antarane sira kabeh mawaddatan ing asih-asihan wa rahmah lan sayang. Nah, ini juga termasuk ayat yang menjelaskan tentang anjuran menikah. Wa qala lan ngucap Allah, wa qala lan ngedawuh Allah, wa ankihul ayyama minkum wassalihin. Wa ankihul lan nikahkeun sira kabeh al ayyama ing wong wadon-wadon kang ora ngaduweni laki. Minkum saking sira kabeh. Wassolihina lan wong kang layak kabeh, layak menikah min ibadikum saking pira-pira kaula lanang sira kabeh. Wa imaikum lan kaula wadon sira kabeh. Iya kuno lamun ono iya wong kabeh. Fuqara iku fakir, tidak mampu. Yugni maka bakal nyugihaken. Yugni maka bakal nyugihaken utawa nyukupi him ing wong kabeh. Allahu sapa Allah. Min fadlihi saking fadle Gusti Allah al ayah. Narusaken sira ing ayat. Nah, ini juga termasuk firman Allah yang menjelaskan tentang anjuran menikah. Jadi bila mana orang itu merasa fakir,
merasa tidak mampu, maka janji Allah orang tersebut akan diberi kecukupan, akan diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita yang hendak menikah, jangan ragu-ragu. Jangan kita menikah nunggu mapan dulu, karena kita tidak tahu kapan mapannya kita. Karena Allah berjanji jika orang tersebut hendak menikah dalam keadaan fakir, tidak punya apa-apa, maka insya Allah dengan berkah nikah Allah akan memberikan kecukupan, Allah akan memberikan kekayaan, dan ini janji Allah. Jadi yang jomblo-jomblo yang hendak menikah khawatir masalah ekonominya, sudahlah, menikah saja, yang penting dengan niat yang baik dan benar insya Allah. Karena di dalam pernikahan kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min ibnaihi lan iku tetep setengah saking nyugi hakenane Allah Ta'ala mahlur Allah lahum kadewe wong kabeh, annar rajula ing satune wong lanang qabla dukhulihi ing dalam sadurung manjinge si rajul fi qaidin nikah ing dalam ikatan nikah, lahu iku tetep gede si rajul yadani opo tangan loro, warijlani lan sikil loro, wa ainani lan mata loro, wa ghairuha lan liyaning kabeh minal jawarihi saking piro-piro anggota lahiriah bihaddati kalawan hade jawari faqat hale balaka. Walakin lan tetapi nekullama dakhala samang-samang manjing ya surajul fi dalam qaidin nikah sorotil kal a'da'u mongko dadi apa mongko anggota tata dha'afu iku nerima tikal-tikal ya a'da di faini kalawan rong tikalan bisyadati a'da izaujatihi kalawan sabab tambah pir-pir anggotane rabine si rajul ilaiha maring a'da. Termasuk bukti, termasuk sebagian daripada bukti Allah memberikan kecukupan, memberikan kelebihan, memberikan kekayaan bagi orang yang menikah, yaitu bahwa seorang laki-laki sebelum dia masuk di dalam ikatan pernikahan, maka seorang laki-laki itu hanya sebatas mempunyai dua tangan, dua kaki, dua mata, dua telinga, dan lain sebagainya. Hanya dua pasang. Tetapi setelah dia masuk ke ikatan pernikahan, maka anggota tubuhnya menjadi 2 kali lipat. Yang tadinya ada 2 dengan berkah menikah, itu kemudian menjadi 4 pasang dengan sabab ditambahkan dengan anggota istrinya. Nah, ini yang tadi sebelum menikah hanya 2 pasang, setelah menikah menjadi 4 pasang. Ini sebagian daripada tanda Allah memberikan kelebihan, Allah memberikan kecukupan, Allah memberikan kekayaan kepada orang-orang yang menikah. Ala taro anata ora eling sira, ala taro anata ora taro ningali sira, anal arusata ing setuhune penganten wadon, idza qalat iku tatkalane ngucap ya si arusah penganten wadon, lil arisi maring penganten lanang, liman yadaka iku tetep kedue sapa yadaka utawi tangan loro sira. Kala ngucap iya penganten lanang laki iku tetep kedue sira. Wa idza qalat lan tatkalane ngucap iya penganten wadon lahu kedue penganten lanang, liman anfuka iku tetep kedue sapa utawi cungur sira. Kala ngucap iya penganten lanang laki iku tetep kedue sira. Wa idza qalat lahu aidan lan tatkalane ngucap iya penganten wadon lau kedai penganten lanang aidon halemali liman aina kai kudat kedai sapa utai mata loro sira. Kala ngucap yo penganten lanang lah kadue wadon mujiban wa muanisan hale ngajawab tur wong kang bahagia.
laki ku tetep gede sira wa hakadalan kaya mengkonon seterusnya. Nah, jadi apakah kita tidak tahu bahwasanya seketika seorang wanita, pengantin wanita bertanya kepada pengantin pria, wahai kakang, wahai kang mas, wahai aa, kedua tanganmu milik siapa? Pasti pengantin pria menjawab, milikmu. Kedua matamu milikmu. Kedua telingamu milikmu. Kedua kakimu milikmu. Semuanya. Pertanyaan wanita pasti dijawab, semuanya dijawab dengan penuh rasa kasih sayang dan gembira. Semuanya adalah milikmu. Nah, jadi para pemuda dan para pemudi, nah itulah salah satu tanda Allah memberikan kelebihan, kecukupan, kekayaan bagi yang telah menikah. Bahkan tidak sebatas anjuran menikah itu Allah saja yang menganjurkan, akan tetapi Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah utusan Allah juga menganjurkan untuk umatnya agar supaya menikah. Jadi memang jelas anjuran menikah ini tidak sebatas dari Al-Quran, akan tetapi hadis pun menganjurkan bahwa kita hendak menikah, kita harus menikah. Wa qala landau sapa Kanjeng Nabi, ya ma'syarus sabab, ya ma'syarus sabab, golonganane wong nom-nom, man istata'a utai sapane wong istata'a iku kawasa yasiman minkum saking sira kabeh alba'ata ing nafaqah falyatazawwaj, maka bacik nikah yasiman. Fa innahu kana satuhune menikah aghaddu lil basri, iku luwih ngandepaken lil basri maring peninggal mata, wa ahsanu lil farji, lan luwih ngaraksa lil farji maring farji. Al hadis. Nah, ini salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan tentang menikah, bahwa kata Nabi, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah sanggup untuk memberi nafkah, baik nafkah zahir maupun nafkah batin, maka kata Nabi, hendaklah orang tersebut menikah. Karena dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Nah, ini maka bagi para pemuda yang sekiranya sudah mapan, sudah siap lahir batinnya, maka hayo hendaklah menikah, jangan dinanti-nantikan, karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka pasti setiap anjuran agama, anjuran Allah dan Rasulnya itu mengandung manfaat yang sangat luar biasa, mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Jadi bagi yang masih jomblo, cepat-cepat untuk mencari pasangannya agar supaya segera bisa melaksanakan ibadah yang digemari oleh setiap insan, yaitu menikah. Wal ba'atu utawi al ba'ah an nafaqatu dhahiratu wal batinatu, iku nafaqah zahir lan batin, kama kila kaya barang kang den ucapaken yo barang. Jadi kata al ba'ata di dalam hadis, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ata, nah itu maksudnya adalah al ba'ata di situ adalah nafaqah zahir, nafaqah batin. Jadi bagi para pemuda yang sudah siap memberikan nafkah zahirnya,
nafkah batinnya terhadap pasangannya, maka hendaklah menikah. Wa qala aidan lan ngadau sapa Kanjeng Nabi aidan halimali. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda bahwa kata Rasulullah, tazawwaju alwaluda alwaduda fa inni mukasirum bikum al umama yaumal qiyamah. Tazawwaju menikah sira kabeh, kawin sira kabeh, alwaluda ing wong wadon sing akeh anake, sing subur peranakane, sing akeh anake, alwaduda kang akeh kasih sayange. Fa ini karena satune ingsun mukasi niku bakal ngakeh-akehaken bikum kelan sabab sira kabeh al umama ing pira-pira umat yaumal kiamati ing dalam dinaning kiamat. Al hadis. Nah, jadi ini satu hadis lagi dari Nabi sebagai anjuran menikah atau perintah menikah, bahwa kata Nabi, tazawwaju, menikahlah kalian semua alwaluda terhadap wanita-wanita yang banyak anaknya, dan wanita-wanita yang mempunyai penuh kasih sayang. Nah, itu anjuran Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita mau mencari pasangan hidup, mau mencari istri, usahakan kalau bisa istri kita itu istri yang peranakannya subur, yang bisa menghasilkan anak banyak, bisa menghasilkan anak 9, 10, 11, dan wanita-wanita yang mempunyai kasih sayang yang sangat luar biasa kepada kita sebagai suami. Karena kata Rasul, saya akan membangga-banggakan umat saya yang begitu banyak, kata Rasul, kelak di yaumal kiamat terhadap umat-umat lain selain daripada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu senang, gembira bila umatnya itu mempunyai keturunan yang banyak. Al hadis au kama qala wa ghairuha minal ayati wal ahadis. Nah, itulah diantara keterangan tentang ayat dan hadis yang menjelaskan anjuran untuk kita menikah. Jadi mudah-mudahan kita yang sedang mencari pasangan hidup, sedang mencari jodoh yang hendak dinikahi, mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan, diberikan cepat jodohnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayanul harsi wallahu a'lamu bishawab.